Halo semuanya, gimana nih kabarnya pada hari ini? Kembali lagi bersama aku Gitrik Birwalinasai sebagai konten kreator yang menyambi juga sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan mengambil jurusan psikologi. Nah, kemarin kita sudah membahas dari aku pribadi udah mensepil sebuah buku mengenai konseling dan psikoterapi dalam Islam. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngesepil kembali nih mengenai kira-kira buku bacaan yang worth it buat kalian sebagai mahasiswa psikologi, terutama psikologi Islam. Kemarin aku sempat ke perpustakaan dan aku menemukan sebuah buku, yaitu adalah buku yang berjudul Psikologi Profetik. Yang dimana psikologi profetik ini adalah psikologi yang menjelaskan mengenai tingkah laku dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini psikologi profetik ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di dalam jurusan psikologi Islam, teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku mau review ya, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat. Di sini aku dapat buku psikologi profetik dari Bapak Agus Hermawan SPD IMA ya, dan Ibu Erlina Wijayanti SPD, yang dimana buku ini diterbitkan di Yayasan Haji Kartini Kudus pada tahun 2024. Jadi buat kalian sebagai mahasiswa psikologi Islam, kalian yang bingung mengenai pegangan buku psikologi profetik, boleh nih buku ini menjadi salah satu pegangan kalian buat kalian belajar. Nah, selanjutnya di sini aku mau langsung buka ya, langsung unboxing aja nih ceritanya. Di sini ada daftar isi. Daftar isi di dalam buku ini terdapat bab 1 sampai bab 9. Nah, kan tetapi dalam kesempatan kali ini aku bakal mereview mengenai bab 1 sampai bab 5. Kira-kira dari bab-bab tersebut bakal membahas apa aja sih? Oke, tanpa berlama-lama, di sini ada bab 1, teman-teman. Bab 1 di sini menjelaskan mengenai konsep manusia dalam perspektif post profetik. Kira-kira itu maknanya seperti apa? Di sini di dalam bab 1 menjelaskan mengenai manusia menurut pandangan Islam. Kita tahu kan tadi manusia itu seperti apa, tapi kita nggak pernah tahu tuh manusia dalam pandangan Islam seperti apa. Kemudian di sini dijelaskan juga manusia menurut pandangan psikologi, itu sudah hal yang biasa ya, tapi di buku ini dijelaskan juga loh teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian juga di dalam buku ini tuh selain membahas hal itu, membahas juga fungsi dan peranan manusia dalam profetik Islam. Ini adalah poin yang sangat keren banget teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman harus baca buku ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, teman-teman. Bab 2 ini dijelaskan mengenai sejarah perkembangan psikologi profetik. Buat teman-teman yang belum tahu nih mengenai bagaimana sih sejarahnya, mengenai bagaimana sih alur ceritanya dari psikologi profetik ini, teman-teman bisa sekali beli atau bisa sekali cari buku ini untuk pegangan teman-teman dalam mata kuliahnya. Yang pertama di sini tentunya dalam bab 2 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangannya. Kira-kira bagaimana sih perkembangan dari psikologi profetik dari zaman ke zaman. Selanjutnya di sini ada sejarah psikologi profetik yang tadi sudah dijelaskan juga. Selanjutnya selain itu di sini membahas mengenai aspek orisinalitas psikologi berparadigma profetik. Cukup susah ya pembahasannya, tapi ketika teman-teman baca buku ini teman-teman bakal gak bingung kok. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 3. Di sini di bab 3 ada persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Nah, walaupun namanya psikologi Islam, walaupun namanya psikologi profetik, tapi tetap aja loh teman-teman, ini ada bedanya dengan psikologi Islam. Yang dimana di dalam buku ini dijelaskan juga. Nah, dimana di dalam bab ini ada poin-poin yang aku sepil lagi ya. Yang pertama, ada persamaan dan perbedaan psikologi profetik dari sudut pandang psikologi profetiknya sendiri. Selanjutnya di situ ada dari psikologi Islam. Dan yang selanjutnya di sini membahas tentang nabi dan kenabian. Yang selanjutnya juga membahas tentang perbedaan dan persamaan psikologi profetik dan psikologi Islam, teman-teman. Oke, next. Di sini di bab 4.
Di buku ini juga menjelaskan mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik. Setelah menjelaskan mengenai perkembangannya, kemudian persamaan dan perbedaannya, di sini di dalam buku ini juga dijelaskan loh teman-teman mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik yang akan dibahas di bab 4. Yang dimana poin-poinnya adalah yang pertama yaitu adalah peluang psikologi profetik di era globalisasi. Kemudian juga di sini dijelaskan mengenai tantangan psikologi profetik di era globalisasi. Dan apalagi ya kira-kira? Oh, oke. Di bab 4 cuma membahas itu aja teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke bab 5. Di bab 5 ini dijelaskan mengenai judulnya yaitu jiwa dalam psikologi profetik. Teman-teman mungkin sudah tahu mengenai jiwa dari psikologi Islam, tapi kan kita nggak tahu nih dalam perspektif psikologi profetik itu seperti apa. Makanya di dalam buku ini dijelaskan juga. Oke, next. Dimana di dalam buku ini, di dalam bab 5 ini, poin-poin yang dijelaskan yang pertama adalah pengertian jiwa dalam psikologi, kemudian ada jiwa dalam perspektif psikologi profetik, dan yang selanjutnya ada apalagi ya, bentar. Oke, sudah selesai teman-teman. Di bab 5 cuma hanya membahas itu saja. Nah, tadi aku udah nyebutin nih dari bab 1 sampai bab 5, dan tentunya dari bab-bab tersebut itu ketika teman-teman membaca buku ini bakal mempengaruhi banget nih wawasan teman-teman terhadap psikologi profetik. Nah, selanjutnya di sini aku mau membuat kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangannya buku ini setelah aku baca ya teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri yaitu buku ini sangat simpel dan tidak terlalu banyak halaman, tetapi pembahasannya itu sudah lumayan komplit. Atau kalau dari aku sendiri yang belum tahu mengenai psikologi profetik secara rinci, ini sudah komplit banget dan bahasanya pun yang ada di dalamnya mudah dipahami. Akan tetapi kekurangannya juga, kalau aku boleh menyampaikan, mungkin kekurangannya di sini adalah karena banyak sekali peneliti-peneliti atau penulis yang belum menuliskan mengenai atau belum membuat buku psikologi profetik. Makanya perlu adanya lagi literatur lagi nih untuk melengkapkan buku ini. Akan tetapi di balik kekurangannya, untuk buku ini yang aku dapatkan sebagai perintis munculnya psikologi profetik atau sebagai perintis munculnya buku-buku psikologi profetik, ini sangat recommended banget buat kalian yang pengen belajar atau buat kalian yang sedang belajar psikologi profetik. Nah, jangan lupa untuk catat bukunya yaitu Psikologi Profetik oleh Bapak Agus Hermawan. Oke, mungkin dalam kesempatan kali ini aku menjelaskan seperti itu aja ya teman-teman. Nanti kita bakal bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.